Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Deslia Fitri dengan NIM 172211039 dari Program Studi Ilmu Aktuaria Angkatan 2022. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah permodelan keuangan derivatif untuk tugas pertemuan kedua dengan materi mekanisme pasar future. Selanjutnya di sini ada definisi pasar futures. Definisi pasar futures itu sendiri adalah tempat di mana kontrak untuk membeli atau menjual aset di masa depan diperdagangkan dengan harga dan tanggal penyelesaian yang sudah disepakati sekarang. Contohnya, dalam pasar minyak, satu kontrak futures biasanya mewakili pembelian atau penjualan sejumlah minyak tertentu pada harga dan tanggal yang sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada mekanisme pasar futures. Yang pertama ada pembuatan kontrak berjangka. Kontrak dibuat dengan spesifikasi standar seperti ukuran kontrak, aset dasar, dan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, perdagangan di bursa. Kontrak diperdagangkan di bursa resmi dengan keterbukaan pasar. Yang ketiga ada margin and mark to market. Trader diwajibkan menyetor margin sebagai jaminan dan keuntungan atau rugi dihitung harian berdasarkan harga pasar atau mark to market. Selanjutnya di sini yang keempat, jual beli saham sebelum jatuh tempo. Kontrak futures dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo dengan mengambil posisi yang berlawanan. Yang kelima, penyelesaian kontrak. Pada saat jatuh tempo, penyelesaian bisa dilakukan secara tunai atau pengiriman fisik aset. Misalnya, seperti kontrak futures Bitcoin bisa diperjualbelikan kapan saja sebelum tanggal jatuh tempo kontrak. Selanjutnya, ada peran pasar futures, ada 3 yaitu hedging. Pelaku pasar menggunakan futures untuk melindungi nilai aset dari perubahan harga. Contohnya, seperti petani gandum menjual kontrak futures untuk mengunci harga jual hasil panennya agar terhindar dari penurunan harga saat panen. Yang kedua, ada spekulasi. Pelaku pasar mengambil posisi berdasarkan prediksi pergerakan harga untuk mendapatkan keuntungan tanpa memiliki aset fisik. Yang terakhir, yang ketiga, arbitrage, yaitu pelaku memanfaatkan perbedaan harga di dua pasar berbeda dengan membeli di pasar yang lebih murah dan menjual di pasar yang lebih mahal secara simultan. Misalnya seperti arbitrage antara harga futures dan harga spot Bitcoin. Selanjutnya ada closing out position dan strategi arbitrage. Closing out position sendiri itu adalah tindakan menutup posisi kontrak futures dengan mengambil posisi yang berlawanan sebelum kontrak jatuh tempo untuk merealisasikan keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, untuk strategi arbitrage itu ialah memanfaatkan perbedaan harga antara pasar futures dan pasar spot atau antara bursa berbeda untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya resiko. Selanjutnya, di sini ada future price perbandingan dengan spot price. Jadi untuk definisi dari future price sendiri itu adalah harga yang disepakati dalam kontrak berjangka untuk membeli atau menjual aset pada waktu di masa depan. Contohnya seperti harga future minyak untuk pengiriman 3 bulan ke depan bisa saja harganya menjadi $72 per barelnya karena ada biaya penyimpanan dan ekspektasi kenaikan permintaan di masa depan. Selanjutnya, untuk definisi spot price itu ialah harga saat ini di pasar untuk pembelian atau penjualan suatu aset dengan pengiriman dan pembayaran langsung. Contohnya, harga spot minyak saat ini mungkin saja $70 per barelnya. Itu menunjukkan berapa harga minyak yang bisa langsung dibeli dan dikirim sesuai kondisi pasar saat ini.
Selanjutnya ada margin. Untuk margin sendiri itu ialah dana jaminan yang harus disetor oleh trader untuk membuka dan mempertahankan posisi trading kontrak berjangkanya. Nah, untuk margin sendiri itu dibagi menjadi dua jenis dalam mekanisme pasar future. Yang pertama, initial margin. Initial margin itu adalah dana awal yang harus disetor saat membuka posisi baru. Besarnya itu biasanya merupakan presentase terkecil dari total banyaknya kontrak yang ada. Yang kedua, ada maintenance margin. Maintenance margin sendiri itu adalah saldo minimum yang harus dipertahankan dalam akun agar posisi tetap terbuka. Selanjutnya, ada kontrak forward dan perbandingannya dengan kontrak future. Nah, untuk kontrak future sendiri itu adalah perjanjian jual beli aset di masa depan yang dibuat secara privat antara dua pihak dengan ketentuan yang fleksibel dan bisa dinegosiasikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Contohnya seperti seorang petani membuat kontrak forward dengan pembeli untuk menjual jagung dalam jumlah dan harga tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang atau di masa depan. Selanjutnya untuk definisi kontrak futures sendiri adalah kontrak berjangka panjang yang distandarisasi secara resmi di bursa dengan pengawasan lembaga clearing yang menjamin pelaksanaan kontrak. Contohnya seperti jagung diperdagangkan di bursa dengan standar ukuran kontrak dan tanggal jatuh tempo tertentu yang dapat diperjualbelikan sampai kontrak berakhir dan selesai. Mungkin itu saja pembawaan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.